Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah salat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Umat Muslim akan merayakan perayaan Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari tersebut diwujudkan dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, yang dilakukan setelah salat Id. Lantas bagaimana awal mula Idul Adha hingga kemudian dijadikan momen berkurban? Adanya penyembelihan hewan kurban tersebut diterangkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih kurban sesudah salat Idul Adha, dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya, dan ia telah menjalani aturan Islam. Lalu, seperti apakah awal mula adanya perayaan Idul Adha? Diketahui, sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Sejarah Idul Adha bermula dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang menjalankan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, Ismail AS. Hal tersebut bersandar pada sebuah kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat As-Saffat ayat 102, yang menyebutkan, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, ia menjelaskan bahwa putra yang dimaksud adalah Nabi Ismail AS, putra yang lebih tua daripada Nabi Ishak AS. Hal tersebut merupakan kesepakatan kaum muslim dan kaum ahli kitab. Kisahnya bermula pada suatu malam, di mana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, Ismail, saat Ismail telah sampai pada usia sanggup bekerja dengan Ibrahim. Ubaid ibnu Umair menyebutkan bahwa mimpi para nabi merupakan sebuah wahyu. Hadis yang menyebutkan hal demikian ada dalam kitab-kitab sitah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbasra, Mujahid, Ikrimah, Sid ibnu Jubair, Atta al-Khurasani, dan Zaid ibnu Aslam dan lainnya. Maksud dari firman-Nya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, adalah tumbuh dewasa dan dapat bepergian dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Pada saat Nabi Ibrahim AS membaringkan putranya yang siap untuk disembelih dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada kehendak dan ketentuan Allah SWT, maka Nabi Ismail AS yang ada di hadapannya tersebut digantikan oleh Allah dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ismail AS digantikan dengan kambing gibas. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 103-109. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Quran Surah As-Saffat 103-109.